Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, kita masih bahas tentang Pak Anies nih kawan-kawan. Ya, karena Pak Anies tadi di acara salah satu acara anak muda, Pak Anies mengajak semua kalangan muda, mengajak kita semua khususnya bagi mahasiswa ataupun yang bukan mahasiswa untuk tidak golput kawan-kawan. Ya, begitu pentingnya kita sebagai penerus bangsa untuk ikut serta dalam perkembangan politik terkini, perkembangan apa-apa saja yang sebenarnya terjadi di negeri kita dan mengambil mengambil langkah untuk perkembangan negeri kita ke depannya kawan-kawan. Ya, Pak Anies ajak anak muda untuk tidak golput kawan-kawan. Dan beliau bilang bahwa kalau diam nanti tanggung konsekuensinya. Nah, itu kemudian kawan-kawan, berita selanjutnya begini ajakan Pak Anies agar anak muda Indonesia jadi pemimpin masa depan. Dan sekali lagi Pak Anies Baswedan tegaskan, peringatkan anak muda untuk tidak golput. Ini pentingnya buat kita semua untuk melihat bagaimana kemudian ajakan Pak Anies ini untuk mengambil kedepannya, mengambil kesempatan ini kawan-kawan, arah bangsa kita ke depannya semuanya berada di genggaman kita kawan-kawan. Jika kawan-kawan hari ini memilih untuk golput, maka kawan-kawan harus menerima konsekuensi ke depannya. Maka apabila ke depannya tidak sesuai harapan kawan-kawan, ya mungkin itu sudah menjadi konsekuensi karena memilih golput. Maka dari itu pentingnya untuk kawan-kawan sekalian mengambil langkah, mengambil tindakan dan menempatkan posisinya kawan-kawan untuk menyongsong Indonesia ke depannya. Coba kita bahas sedikit demi sedikit menguraikan perihal ajakan Pak Anies Baswedan untuk tidak golput ini kawan-kawan. Coba kita bahas lebih jauh. Bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan mengajak anak muda agar tidak golput pada pemilu 2024 nanti kawan-kawan. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan soal anak muda yang cenderung apatis dan tidak senang berpolitik. Kata Pak Anies, anak muda harus ikut ambil pilihan. Bisa lihat dari apa yang ditawarkan, apa rekam jejaknya dan apa rencananya ke depan. Dari situ kita akan tentukan bahwa itu akan berdampak bagi kita. Seperti itu ucap dari jawaban dari Pak Anies di kawasan GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari kawan-kawan. Nah, ia juga menjelaskan konsekuensi yang akan didapatkan ketika tidak menentukan pilihan. Kalau diam, nanti kita akan menanggung konsekuensinya dan itu akan mahal harganya. Seperti itu lanjut dari Pak Anies kawan-kawan. Tak hanya anak muda, kata Pak Anies, nelayan dan petani ketika tidak menggunakan hak pilihnya, maka akan berdampak kepada dirinya sendiri. Pak Anies melanjutkan, lebih baik anak muda dan seluruhnya terlibat dalam pesta demokrasi daripada harus menanggung resiko yang akan berdampak terhadap kehidupan. Sekali lagi saya juga pernah ingat kalimat dari Pak Anies itu. Dia sempat bilang bahwasanya ketika kita tidak terjun dalam dunia politik, maka kita akan membiarkan apa yang tidak kita senangi terjadi di dalam dunia politik. Ketika kawan-kawan kita menganggap bahwa dunia politik itu kotor, maka kita harus membersihkan, kita harus masuk untuk membersihkan kekotoran itu dan membuat politik Indonesia mengarah positif ke depannya kawan-kawan. Nah, lebih lanjut lagi, tak hanya anak muda, petani dan nelayan barangkali juga menganggap ya saya tidak harus ikut-ikut sampai suatu ketika ada keputusan soal pupuk jaring yang akhirnya berdampak juga bagi dia. Jadi seperti itu kawan-kawan, perlu adanya keterlibatan semua pihak menyongsong pemilu 2024 ke depannya untuk mengambil alih, untuk mengambil posisi, membuat suatu keputusan untuk Indonesia ke depannya jauh lebih baik gitu. Nah,
Lebih lanjut kawan-kawan, bakal capres koalisi Amin Anies Baswedan hadir dalam festival Idea Fest di Jakarta Theater. Pak Anies menguraikan apa yang penting dan apa akan dikerjakan buat anak muda. Anies memaparkan keinginannya agar pendidikan menjamin kualitas manusia Indonesia menjadi pemimpin masa depan itu. Pak Anies ada sejumlah kriteria yang penting bagi pemimpin dan mengambil keputusan yang bisa memprediksi, di antaranya aspek keadilan dan sains kawan-kawan. Saat ini Pak Anies dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan dalam koalisi Partai Nasdem, PKB dan PKS kawan-kawan. Pak Anies Baswedan peringatkan anak muda untuk tidak golput. Sekali lagi bahwasanya Pak Anies itu mengajak kepada kita semua, sekali lagi, jangan golput. Karena satu suara Anda itu bisa berdampak Indonesia ke depannya, jauh lebih baik ke depannya. Maka dari itu, mulai dari sekarang, kawan-kawan sekalian, anak-anak muda, mahasiswa semuanya, kita harus mengambil tindakan, mengambil posisi, mengambil keputusan untuk memenangkan salah satu calon yang kita anggap layak memimpin Indonesia mengarah kepada hal yang positif, mengarah kepada kemajuan, mengarah kepada perkembangan, agar Indonesia kita bisa bersaing dengan negara-negara adidaya yang lain kawan-kawan. Nah, inilah pentingnya bahwasanya kawan-kawan, bakal calon presiden Pak Anies Rashid Baswedan mengatakan anak muda jangan mengambil jalur golongan putih atau tidak menentukan pilihan pada pemilu 2024 nanti. Hal tersebut dikatakan Pak Anies Baswedan pada acara Idea Fest 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan dini hari tadi kawan-kawan. Saat ditanya oleh moderator bagaimana tanggapan Pak Anies Baswedan soal anak muda yang cenderung apatis dan tidak senang berpolitik, ia menjawab bahwa anak muda harus membayar mahal karena golput kawan-kawan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bila kawan-kawan sekalian nantinya memilih golput, maka jika kedepannya ada situasi politik yang tidak diinginkan oleh kawan-kawan sekalian, maka itulah konsekuensi yang kawan-kawan dapatkan. Karena sebelum-sebelumnya memilih golput dan tidak mengambil pilihan ketika pemilu. Maka dari itu kawan-kawan, sekali lagi, pemilu 2024 kita harus ambil andil di wilayah itu. Kita harus ambil kesempatan ini dan memilih salah satu calon yang kita anggap layak memimpin Indonesia lebih maju ke depannya. Nah, anak muda harus ikut ambil pilihan. Bisa dilihat dari apa yang ditawarkan oleh para capres, apa rekam jejak oleh para capres, dan apa rencana ke depannya, apa rencana mereka ke depan. Dari situ kita akan tentukan bahwa itu akan berdampak bagi kita. Nah, di depan peserta yang didominasi oleh anak-anak muda, Pak Anies mengatakan konsekuensi yang akan diterima bila tidak menentukan pilihan sekarang juga. Maka dari itu kawan-kawan, sekali lagi, mari kita gunakan hak suara kita di pemilu 2024 bila pemilu 2024 tidak ditunda. Amin. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Mampukah kemudian Pak Anies menang di Pilpres 2024 ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.